Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Shalom. Puji nama Tuhan kalau hari ini kita boleh kembali beribadah kepada Tuhan, baik secara online maupun di tempat ini bersama-sama secara onsite. Dan sungguh bersyukur kalau tepat pada hari ini kita semua boleh merayakan Hari Reformasi Gereja, di mana kita boleh diingatkan bahwa iman kita, hidup kita yang sudah melenceng daripada Tuhan, kita mau bawa kembali kepada Injil Kristus. Mari saat ini saya mau mengajak kita semua, kita teduhkan hati kita mau bersaat teduh. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan kalau pada hari ini kami boleh kembali beribadah kepada Engkau. Kami mengucap syukur Tuhan untuk 1 minggu yang telah kami lewati. Kami boleh berjalan bersama dengan Engkau dan kami boleh merasakan penyertaan Engkau. Terima kasih Tuhan, pada pagi hari ini kami bawa hati kami. Kami mau beribadah kepada Engkau Tuhan. Biarlah Engkau yang boleh memberkati ibadah kami ini, layakkan kami. Biarlah apa yang kami kerjakan, apa yang kami naikkan, puji-pujian kepadamu, biarlah boleh menyenangkan hatimu, berkenan di hadapan Engkau. Terima kasih Tuhan, kami percaya Engkau bertata di atas puji-pujian yang kami naikkan. Dan kami saat ini, kami mau masuk ke dalam hadirat-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari ibadah pada pagi hari ini kita mulai dengan satu keyakinan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Turunlah kiranya atas kita sekalian anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Ayat panggilan ibadah pada pagi hari ini terambil dari Mazmur 13 ayat yang ke-6. Tetapi aku kepada kasih setiamu aku percaya. Hatiku bersorak-sorak karena penyelamatanmu. Aku mau menyanyi untuk Tuhan karena Ia telah berbuat baik kepadaku. Mari saat ini kita mau naikkan pujian kita kepada Tuhan. Kita mau nyanyikan penyembahan kita. Kita mau agungkan Tuhan. Kita mau katakan kepada Tuhan, Yesus, aku cinta Engkau Tuhan.
Tuhan, sungguh-sungguh kita mau puji Tuhan, kita mau nyanyi bagi Tuhan. Yesus, ku cinta Kau, ku tinggikan, ku agungkan. Aku kan memuji-Mu, baik di dalam suka dan duka. Sebab Kau layak, sebab Kau layak terima pujian. Sebab Kau layak terima pujian. Sebab Kau layak ku agungkan. Yesus, Raja di atas segala raja. Sebab Kau layak terima pujian. Sebab Kau layak terima pujian. Mari angkat tanganmu. Sebab Kau layak. Mari sembah Tuhan. Ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Sebab Kau layak. Sebab Engkau adalah Allah yang layak menerima puji-pujian dari kami. Sebab Kau layak. Yang Engkau adalah Allah yang layak untuk kami tinggikan, kami agungkan. Sebab Kau layak ku agungkan. Yesus, Raja di atas segala raja. Sebab Kau layak terima pujian. Sebab Kau layak terima pujian. Sebab Kau layak ku agungkan. Yesus, Raja di atas segala raja, di atas segala raja. Raja di atas segala. Sekali lagi katakan, Raja di atas segala raja. Raja di atas segala raja. Mari kita berikan kemuliaan bagi Tuhan, karena hanya Dialah Allah yang layak untuk kita puji, kita agungkan. Dia adalah Raja di atas segala raja. Amin. Bapak Ibu dipersilakan untuk duduk kembali. Bapak Ibu Saudara sekalian, hidup kita ini tidak akan ada artinya apabila Yesus tidak datang ke dunia untuk menyelamatkan kita. Karena bukan dengan perbuatan kita diselamatkan, tetapi karena anugerah Tuhan kita boleh diselamatkan. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Mari saat ini kita mau datang kepada Tuhan. Kita mau mengakui dosa-dosa kita di hadapan Dia. Kita tahu kita telah diselamatkan, tetapi hidup kita masih penuh dengan dosa. Kita mau bersyukur untuk kehadiran Tuhan dalam hidup kita. Yesus, apa arti hidupku bila Kau tak berikan nyawamu? Yang terbaik tersedia bagiku, ku
mengingat akan salib Tuhan. Membuka mataku, betapa berharga nilai hidupku. Dia telah menanggung dosa-dosa kita. Menanggung semua dosa. Dan dia telah berikan hidupnya untuk menggantikan kita. Hidupku, menggantikan diriku. Bukan karena perbuatanku, anugerah yang selamatkanku. Yesus, apa arti hidupku? Bila kau tak berikan nyawamu yang terbaik tersedia bagiku. Ku bersyukur atas kasih karuniamu. Apa arti hidupku bila kau tak berikan nyawamu yang terbaik tersedia bagiku. Ku bersyukur atas kasih karuniamu. Kita bersyukur karena Yesus telah memberikan hidupnya bagi kita. Mari saya mau mengajak kita semua untuk bangkit berdiri. Yesus, apa arti hidupku bila kau tak berikan nyawamu yang terbaik tersedia bagiku. Ku bersyukur atas kasih karuniamu. Kita mau evaluasi hidup kita di hadapan Tuhan. Setiap kita yang datang ke gereja pada saat ini maupun yang beribadah dari rumah masing-masing, ketahuilah bahwa kita berharga di matanya. Kita dikasihi oleh Bapa Surgawi di dalam Kristus Yesus melalui kuasa Roh Kudus. Adakah saat ini hatimu merasa lelah, berbeban berat, atau engkau bergumul dengan dosa-dosa dan kelemahanmu? Saat ini mari kita datang ke hadapan tahta kasih Tuhan. Bapa beranugerah, Bapa mengasihi dengan kasih yang kekal, tiada berkesudahan. Yakinilah itu, karena kitab suci mengatakannya, dan Roh Kudus mengonfirmasi akan kebenaran itu dalam hati kita. Mari jemaat sekalian yang dicintai oleh Tuhan, kita berdoa bersama. Bapa, kami anak-anak-Mu. Apa adanya di hadapan-Mu ya Tuhan, datang. Kami bersyukur Tuhan memiliki kami di dalam Kristus Yesus. Kami berterima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan dalam hidup kami. Kami bersyukur, kami berterima kasih. Tetapi Tuhan, di dalam perjalanan kami mengikut Engkau sebagai anak-anak-Mu, acap kali atau mungkin terlalu sering kami kehilangan keintiman dengan Tuhan. Kami tidak lagi mengalami kasih-Mu karena kemalasan rohani kami. Kami seringkali menikmati kedagingan, dosa, karena kami kehilangan kenikmatan di dalam Kristus Yesus Tuhan kami. Tuhan, kami lemah, kami terbatas, kami rapuh sekali.
Oleh karena itu ya Tuhan, berbelas kasihanlah kepada kami orang yang berdosa ini. Berbelas kasihanlah kepada setiap kami. Bentuk kami ya Tuhan hari demi hari menjadi pribadi yang lebih baik di dalam Engkau. Tolong kami agar kami di rumah tangga bisa menjadi orang tua yang baik, anak yang baik, pasangan yang baik. Tolong kami ya Tuhan, di tempat kerja kami boleh menjadi saluran berkat-Mu dan pancaran kasih-Mu. Tolong kami ya Tuhan, agar ketika kami melayani di gereja, kami boleh melayani dengan motivasi yang murni dan didorong oleh kasih Kristus. Tolong kami ya Tuhan, agar di dalam kehidupan kami sehari-hari kami haus dan lapar akan Engkau. Tolong kami agar kami bisa menikmati cinta-Mu yang mendorong kami untuk hidup dalam kekudusan lebih lagi. Tuhan, kami butuh anugerah-Mu. Siapapun kami tanpa terkecuali adalah orang yang berdosa, yang sering jatuh. Tuhan, kami membutuhkan anugerah-Mu. Engkaulah Bapa kami yang baik, yang mengasihi kami dalam Kristus Yesus. Dan melalui kuasa Roh Kudus, Tuhan, kami mau terima anugerah-Mu sekali lagi. Kami mau berjalan dalam kasih-Mu Tuhan. Mampukan kami, ubahkan kami, bentuk kami hari demi hari lebih berkenan, lebih baik lagi di dalam Engkau. Dan biarlah buah-buah roh itu boleh nyata dalam kehidupan kami. Berikan kami hati yang terbuka, yang mau dikritik, yang mau dibentuk, yang mau dikoreksi dengan kerendahan hati. Karena kami tahu ketika kami menjadi pelaku firman-Mu, kami tidak dirugikan, tapi kami dibebaskan. Tolong setiap jemaat-Mu di dalam rumah tangga mereka, di dalam pergumulan mereka masing-masing, di tempat kerja, di tempat belajar dan lain sebagainya. Tuhan mengerti setiap pergumulan jemaat-Mu. Tolong mereka, kasihi mereka, tuntun mereka. Demi Kristus Yesus Tuhan kami yang hidup, kami berdoa dan kami bersama-sama berserah. Amin. Bagi kita yang dikasihi oleh-Nya, Allah memberikan sebuah janji pengampunan dosa melalui hamba-Nya Rasul Paulus di dalam Roma 6 ayat 23. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Mari pada saat ini kita mau bersama-sama menaikkan syukur kita akan kasih karunia-Nya. Kita nyanyikan pujian nilai hidupku, refnya yang terakhir. Yesus, Kaulah arti hidup yang telah memberikan nyawa. Yesus, Kaulah arti hidupku yang telah memberikan nyawa-Mu yang terbaik tersedia bagiku. Ku bersyukur atas kasih karunia-Mu. Sekali lagi kita arti hidup, arti hidup Tuhan. Karena Engkau telah memberikan nyawa-Mu bagi setiap kami. Dengan syukur nyanyikan. Yang terbaik tersedia bagiku. Ku bersyukur atas kasih karunia-Mu yang terbaik. Yang terbaik tersedia bagiku. Ku bersyukur atas kasih karunia-Mu. Petunjuk hidup baru bagi kita yang telah diampuni dosa dan kesalahannya terambil daripada Efesus pasal 1 ayat ke-13 yang tertulis demikian. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Mari umat tebusan Tuhan, saat ini kita bersama dengan seluruh gereja Tuhan di segala tempat dan di segala abad kita mengikrarkan pengakuan iman kita. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria,
yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal. Amin. Dipersilakan untuk duduk kembali. Tiba saatnya kita akan mendengarkan pemberitaan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh hambanya Pendeta Benyamin Uriel. Mari kita mau siapkan hati kita. Kita minta Tuhan bukakan hati kita. Ya Bapa, terima kasih buat anugerah-Mu di dalam Yesus Kristus. Kalau hari ini kami boleh beribadah, sekalipun dalam kondisi COVID-19 ini.
Hamba berdoa untuk setiap kami hari ini, baik yang di rumah sedang menyaksikan lewat online, atau kami yang hadir di tempat ini. Kami mohon Roh Kudus menolong kami supaya kami tetap fokus, baik yang di rumah maupun tempat ini, supaya firman yang ditaburkan ini boleh bertumbuh dalam hidup kami. Pakai hamba-Mu, urapi hamba-Mu. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Demi nama Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Silakan duduk. Shalom kepada semua yang di rumah dan juga yang di sini. Shalom semua. Shalom ya. Saudara, sejak kita pakai masker beribadah, memang kelihatannya begitu tegang dan begitu serius, betul ya? Ya, kenapa? Karena ya muka kita separuh tertutup oleh masker. Sehingga ketika ketemu kita tidak tahu apakah dia senyum atau enggak senyum, kita enggak tahu. Ya kan? Dan saya tidak tahu di sini apakah yang wanita biasa pakai gincu jadi enggak pakai gincu. Ya, karena terpengaruh oleh masker gitu loh ya. Jadi hari ini boleh enggak kita jangan ngomong apapun ya, jangan ngomong apapun. Cuma kita buka masker, nanti pandang sebelah kiri atau kanan, buka masker dan kasih senyum. Senyum aja, senyum, jangan ngomong ya. Oke, 1, 2, 3, coba ya 1, 2, 3, ayo kasih senyum. Senyum, lihat wajahnya yang cantik, yang ganteng. Cie. Ini anugerah loh saudara. Nah gitu ya, oke terima kasih untuk kerjasamanya ya. Jadi senang ketika kita bisa melihat sebelah kita senyum. Ya kalau pakai masker senyum gak kelihatan, walaupun goyang-goyang, siapa tahu gitu kan. Oke saudara, hari kita akan belajar tentang tema yang sudah diberikan yaitu by grace alone. Saudara, mari kita buka di dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 9 dan 10 ya, yang bawa Alkitab yang ada di handphone ya, yang isinya Alkitab ya, atau yang bawa fisik Alkitab, mari kita buka. Yang di rumah juga ya kita baca 1 Korintus 15 ayat 9 dan 10 ya, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Karena aku adalah yang paling hina dari semua rasul, sebab aku telah menganiaya jemaat Allah. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang, dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Saudara, berbahagialah kita yang sudah membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Saudaraku kasih Tuhan, selama kita menjadi orang Kristen, ya, pernahkah kita sungguh-sungguh memahami dan menyadari bahwa by grace alone ini merupakan satu-satunya, Anda perhatikan kalimat ini, satu-satunya pengajaran firman Allah yang membedakan dengan pengajaran dari semua agama di dunia. Pernah nggak kita sadar akan hal ini? Artinya apa saudara? Artinya hanya dalam Alkitab saja yang mengajarkan bahwa dasar kehidupan iman orang percaya adalah berdasarkan kasih karunia Allah. Bukan berdasarkan usaha manusia. Bukan berdasarkan andil manusia. Seperti yang diajarkan oleh semua agama di dunia. Untuk mencapai sesuatu iman itu harus ada usaha manusia. Apalagi berkaitan dengan keselamatan, hidup kekal atau sorga. Di dalam Efesus 2 ayat 8 dan 9 dengan jelas mengatakan, itu bukan karena usaha manusia. Itu adalah pemberian Allah, itu adalah kasih karunia Allah. Kalau agama lain mengajarkan harus usaha, harus berbuat baik dan sebagainya. Tidak mungkin. Kenapa? Karena sudah dibacakan tadi ayatnya, semua manusia telah berbuat dosa. Hanya melalui Yesus Kristus. Saudara, karena itu, hari ini kita akan belajar satu kebenaran firman Allah yang sangat esensial dari pernyataan Paulus di dalam 1 Korintus pasal yang ke-15. Khususnya kita akan perhatikan di ayat 9 dan yang 10, yang lebih khusus lagi di ayat 10. Yaitu tentang by grace alone, saudara.
Satu kebenaran yang bisa kita pelajari. Kebenaran apakah itu? Saya bacakan sekali lagi, khususnya di ayat 10. Di sana katakan demikian. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia yang menyertai aku. Dari kalimat Paulus ini kita belajar satu kebenaran berkaitan dengan by grace alone, saudara. Yaitu bahwa hanya kasih karunia Allah di dalam Yesus Kristus yang sanggup membawa seseorang mengalami perubahan yang berarti dan tidak sia-sia. Ini kata kuncinya, yaitu berubah. Mari kita katakan berubah. Berubah. Saya sudah berubah. Kau nggak ngomong? Saya sudah berubah. Yang di rumah juga nggak apa-apa. Saya sudah berubah. Pertanyaan berubah baik atau berubah jahat? Nah, itu ya. Nah, saudara, kita lihat pengajaran ini, kasih karunia berkaitan dengan perubahan hidup yang berarti dan tidak sia-sia. Ketika Paulus berkata, tetapi karena kasih karunia Allah, aku ada sebagaimana aku ada, itu mengungkapkan sebuah perubahan hidup yang sangat signifikan. Dengan membandingkan kehidupannya, yaitu Paulus, dengan yang sekarang dan yang lama. Itu satu perubahan yang sangat signifikan yang terjadi pada diri Paulus. Paulus hendak menyatakan bahwa perubahan hidupnya menjadi sebuah bukti nyata kasih karunia Allah dalam dirinya. Dalam dirinya. Pertanyaannya, perubahan apa yang terjadi dalam kehidupan Paulus? Pertanyaan untuk kita, perubahan hidup apa yang terjadi dalam hidup kita? Saudara, kita kalau selidiki di dalam pasal yang ke-15 ini, dari ayat pertama sampai 58, kita akan dapati ada dua perubahan yang sangat signifikan, yang itu harus terjadi dalam hidup kita. Kalau kita sungguh-sungguh mengalami kasih karunia Allah, kalau kita sungguh-sungguh mengenal dan memahami kasih karunia Allah itu. Yang pertama, yaitu perubahan dalam hal karakternya. Itu yang terjadi pada diri Paulus ketika dia mengalami kasih karunia Allah. Ini ditegaskan di dalam Filipi pasal 3:10. Yaitu menjadi serupa dengan Kristus. Bukan menjadi serupa dengan yang lain. Nah, ini berbicara karakter. Lalu perubahan yang kedua yaitu dalam hal cara pandang hidupnya. Ini ditegaskan dalam Roma 12 ayat 2. Yaitu tidak menjadi serupa dengan dunia ini. Jadi ini dua perubahan yang terjadi pada diri Paulus di saat dia mengenal kasih karunia Allah di dalam Yesus Kristus atas hidupnya. Nah, ini yang harus terjadi dalam hidup kita. Dua perubahan ini yang harus terjadi. Kalau enggak terjadi, berarti kita belum mengalami atau belum mengenal kasih karunia dengan baik. Perubahan karakter dan perubahan cara pandang kita terhadap hidup kita. Saudara, Paulus sadar bahwa sebelum ia mengalami dan mengenal kasih karunia Allah di dalam Yesus Kristus, ia merasa dirinya adalah orang yang paling hebat. Orang yang paling berkarisma. Orang yang paling pandai. Orang yang paling rohani dibandingkan orang-orang ada sekitarnya. Kenapa? Karena dia menghafal hukum Taurat. Menguasai hukum Taurat. Melakukan hukum Taurat. Namun saudara, setelah Paulus mengalami dan mengenal kasih karunia Allah di dalam Yesus Kristus, lalu ia baru sadar bahwa selama ini apa yang pernah ia raih, apa yang pernah ia miliki, itu semuanya sia-sia di hadapan Allah ketika dia mengenal kasih karunia Allah. Dan tidak ada satupun yang bisa dibanggakan. Tidak ada satupun yang bisa disombongkan, saudara. Ketika Paulus mengenal dan mengalami kasih karunia Allah. Saudara, kadang-kadang saya pribadi ya bingung, saudara. Ya pendeta bingung boleh lah ya, asal jangan gila gitu. Saya bingung kenapa kok ada jemaat yang sudah sekian lama ikut Tuhan.
aktif beribadah, bahkan melayani. Ya kan di saat tidak diperhatikan oleh hamba Tuhan ataupun pengurus gereja. Ya kecewa. Kalau pindah ke gerejaan masih mendingan. Tapi ini ada yang terjadi, nggak mau ke gereja lagi. Kemudian ada masalah, rasanya tidak diberkati Tuhan. Saya sudah ikut Tuhan, udah begitu setia. Kenapa hidupku nggak diberkati Tuhan? Kecewa dan meninggalkan Tuhan. Dan bagi anak muda, hanya karena teman hidup, akhirnya harus meninggalkan Tuhan, ikut sang pacar. Ya kan, misalkan ikut suami, ikut kepercayaannya yang bukan Kristen. Saudara, bahkan ada satu jemaat, itu ibu ini, jemaat kita, dia punya anak-anaknya itu dari sekolah minggu. Ketika sudah beranjak dewasa, dapat teman hidup, mamanya bilang apa sama saya? Enggak apa-apa Pak Pendeta, pada waktu itu saya bilang, janganlah. Anakmu mendingan kalau bisa cari yang seiman. Ternyata anaknya perempuan ini punya calon menantu, itu bukan Kristen. Anak tunggal, orang kaya. Tapi mama setuju, bahkan dia ngomong kepada saya, enggak apa-apa Pendeta, toh nanti anak saya bisa bawa dia ke gereja kok. Yang penting cinta. Keren ya. Yang penting cinta. Oi. Nah itu dulu, ini bahasa kayaknya. Saudara, ya kalau zaman begini mau apa? Yang penting saya akan menyampaikan apa yang menjadi prinsip firman Allah. Terlepas dia mau ikut atau enggak. Jadi inilah prinsip yang harus ada pada kita. Dalam aspek apapun. Kita kembali kepada Alkitab. Itulah ibadah reformasi, hari reformasi. Kembali kepada Alkitab. Jangan pernah iakan kalau itu tidak sesuai Alkitab. Walaupun alasannya, buktinya lihat loh. Bukti itu nggak jadi kebenaran. Kebenaran harus kembali kepada kebenaran. Buktinya dia udah nikah. Ya kan, akhirnya suaminya percaya. Akhirnya keluarganya percaya. Itu nggak bisa dipatokan. Yang jadi patokan kembali kepada firman di dalam 1 Korintus sudah mengatakan. Janganlah engkau mencari pasangan yang tidak seimbang. Bagaimana mungkin gelap dan terang bisa bersatu? Konteks itu bisa berlaku untuk yang pasangan. Saya ngomong kepada ibu itu, akhirnya dia keras dan menikah. Setelah 5, 6, 7 tahun menikah, akhirnya cerai. Ketika cerai, dia telepon saya. Dia nggak berani ketemu, dia telepon dan minta maaf. Dia merasa menyesal. Saya hanya bisa berdoa untuk dia. Saudara, bahkan ada jemaat yang sudah diberkati Tuhan. Bisa melupakan kasih karunia Allah. Sudah terima, sudah mengenal, karena tidak dijaga, bisa luntur. Ketika apa? Saya tahu persis ini keluarga, saya lihat dengan mata saya, bukan mata dan kepala. Kepala nggak bisa lihat. Ya biasa kan orang ngomong, saya lihat dengan mata dan kepala saya. Apa lihat mata dan kepala saya? Lihat dengan mata gitu loh. Jemaat ini keluarganya semua jemaat yang saya gembalakan. Setelah berjalan waktu, berkat Tuhan nggak bisa kita prediksi. Dan akhirnya Tuhan berkati keluarga ini. Mulanya semua kontrak. Ya kan? Dengan waktu Tuhan berkati semuanya jadi milik. Sampai beli rumah besar, saya yang berkati rumahnya. Kemudian sang mama yang jemaat kita, ya sudah waktu itu 70-an tahun. Berubah gaya hidupnya. Waktu ibadah saya tahu sederhana. Setelah sudah diberkati, semuanya dikasih anak tuh. Cincinnya, berlian loh mas. Kemudian ada gelang gede lagi, bisa bunyi lagi kalau digerakin gitu. Tahu nggak apa yang terjadi? Sejak dia pakai itu, ketika ibadah dia nggak langsung naik. Kita punya lantai 2 ibadahnya. Dia nggak langsung naik, dia di bawah. Kita kan ada kafe juga, kafe di lorong untuk naik ke ibadah, di sampingnya ada kafe, ada meja-meja, ada kursi-kursi. Dia nunggu, duduk sana. Saya sambut jemaat, datang gitu. Saudara, apa yang terjadi? Saya perhatikan, saya terganggu juga. Ketika ada jemaat yang lain datang, dia kenal baik, dia samperin. Hama, baik nggak gitu loh, diginiin. Tahu nggak? Kan bunyi, kreng gitu loh. Saya terganggu. Saya perhatiin kok begitu. Saya perhatiin tangannya.
Wih, mantap. Cincin, gede loh saudara. Mantul banget, silau. Kenapa? Cahaya. Kan lampu kuning juga di lantai bawah. Gelangnya gede, emas tuh. Bunyi keren. Oke lah satu orang, ya biasalah ya. Lalu dia nggak naik, dia duduk lagi. Nunggu lagi teman yang lain. Wah teman komselnya. Nyabu cek, kamu kemana? Kamu nggak lihat kamu gitu. Ya akhirnya tangan ini terus. Lalu ada seorang jemaat nyeletuk ngomong gini. Mentang-mentang udah kaya, pamer gitu loh. Sudah suka si Tuhan sebenarnya bagi saya mau gini sih nggak masalah. Yang penting selalulah bertanya, apa tujuan kita begini, betul nggak? Kadang-kadang tanpa kita sadari, kita kemana-mana atau makan apa, atau lakukan apa, kita foto, lalu kita posting ke Facebook, atau mungkin ke yang lain. Video kita mungkin ya upload kemana gitu, ke YouTube. Saudaraku kasih Tuhan, bagi saya nggak jadi persoalan. Tapi saya ajarkan. Mari kita ingin memahami dengan baik kasih karunia Allah. Setiap kali kita ingin posting katakan, atau kita mau upload apa, ya kan, selalu bertanya, apa tujuan saya? Apa motivasi saya? Ini penting. Enggak salah, itu hak kita. Tapi jangan menjadi batu sandungan. Jangan ada kesan kita sudah mulai pamer, arogan. Saudara Paulus anggap semua itu sampah. Kalau kita baca di bagian yang lain yang dituliskan oleh Paulus. Semua dianggap sampah. Karena Kristus. Karena kasih karunia Allah. Jadi Paulus saudara dengan yakin menyatakan bahwa ia telah menerima kasih karunia Allah di dalam Yesus Kristus. Yakni pada saat ia sedang perjalanan ke Damsyik untuk menangkap dan membunuh orang Kristen. Di ayat 9 dikatakan membunuh, menganiaya jemaat Allah. Namun di tengah perjalanan tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Dan ada suara berkata kepada Paulus, dan saat itu dia rebah dan suara berkata, dia dengar apa? Saulus, Saulus, mengapa engkau mengenai aku? Lalu spontan Saulus berkata, jawab apa? Siapakah engkau Tuhan? Dan kemudian Tuhan menjawab apa? Akulah Yesus yang kau aniaya. Kemudian Paulus bangun dan sadar bahwa sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa yang telah mendapatkan kasih karunia Allah. Karena itu saudara, ketika Paulus mengaku dosanya, menyadari dia orang berdosa, maka dia mendapatkan pengampunan dari Yesus Kristus yang telah mati dan bangkit itu. Anda baca di dalam ayat awal-awalnya, ya di ayat 1 sampai ayat 5. Dia mengalami pengampunan dari Yesus yang telah mati dan yang telah bangkit itu dan yang telah naik ke surga itu. Saudara-saudaraku kasih Tuhan, pengalaman inilah yang telah mengubah kehidupan Paulus. Yang telah mengubah karakternya semakin serupa dengan Kristus. Dan mengubah cara pandangannya saudara terhadap realita hidup. Tidak dari serupa dengan dunia ini. Saudaraku kasih Tuhan, inilah kebenaran by grace Allah yang diajarkan oleh Paulus di dalam 1 Korintus pasal 15 ayat yang ke-10. Ketika dia mengatakan aku ada sebagaimana aku ada. Kemudian ditegaskan di ayat selanjutnya apa saudara? Di ayat 10. Yaitu kasih karunia yang dianugerahkan Allah kepadanya tidak apa? Sia-sia. Keren saudara. Itu satu janji yang luar biasa. Ketika dia terima kasih karunia Allah di dalam Yesus Kristus, dia tahu itu tidak akan sia-sia. Itu pasti. Artinya janji Tuhan itu pasti ketika Yesus menawarkan jalan keselamatan itu. Dia tahu, dia sadar bahwa keselamatan itu bukan diperoleh lalu melakukan hukum Taurat. Tetapi karena Kristus yang telah mati dan bangkit itu. Nah saudara, di sanalah Paulus mengatakan itu semua tidak sia-sia. Kalau sesuatu yang tidak sia-sia, kita akan terima dengan sukacita. Kecuali sesuatu yang sia-sia akan menyebabkan kita duka cita. Saudara, itulah membuat Paulus terus begitu semangat.
Sehingga dia menyatakan kalimat terakhir di dalam 1 Korintus 15 ayat 58. Anda perhatikan dalam kalimat itu, penuh dengan pengharapan, penuh dengan keyakinan. Paulus ngomong apa? Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payamu apa saudara? Tidak sia-sia. Keselamatan yang Yesus sediakan buat kita tidak sia-sia. Anugerah kasih karunia Allah tidak sia-sia dalam hidup kita ketika kita mengenal dengan baik. Setelah itu Paulus lanjutkan kalimat selanjutnya dan dia menegaskan apa? Ia telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Mereka semua itu bisa mengacu kepada rasul yang lain. Bisa juga kepada jemaat atau kepada siapapun. Kalau mau dibandingkan, saya lebih bekerja keras daripada kalian. Tetapi satu hal, ini cara pandangnya sudah berubah. Tetapi bukannya aku, bukan karena kekuatan aku, bukan karena kepandaianku, bukan karena kehebatanku. Tetapi karena apa dikatakan Paulus? Karena kasih karunia Allah yang menyertai aku. Wah, kalimat yang luar biasa. Penyertaan Allah itu satu janji Tuhan. Itu satu kesadaran bahwa ini adalah kasih karunia Allah. Saudaraku kasih Tuhan, inilah perubahan cara pandang Paulus terhadap hidupnya sekarang. Dikatakan sekarang. Ya, setelah dia mengalami dan mengenal kasih karunia Allah di dalam Yesus Kristus. Itu sebabnya tidak membuat dia sombong. Dan tidak pernah melupakan kasih karunia Allah. Seperti ibu tadi begini ya, lupa kasih karunia Allah. Saudaraku kasih Tuhan, dalam hidup kita apa yang bisa kita sombongkan? Jadi ketika Paulus sadar bahwa apapun keadaan hidupnya, apapun pencapaiannya, atau apapun yang dimilikinya, semua itu adalah karena kasih karunia Allah. Maka kesadaran itulah yang mengubah dan mempengaruhi sikap hidupnya. Yaitu membuat dia semakin rendah hati. Bahkan tidak ada satupun pencapaian yang harus disombongkan. Sekalipun kalau kita baca dalam surat Paulus secara teliti, kadang-kadang ada kalimat-kalimat ayat yang berkesan Paulus sombong. Misalkan ketika Paulus ngomong, ikutlah teladanku seperti aku ikut teladan Yesus. Kalau secara kilas sekalian sombong lu sombong amat sih gitu loh. Tapi kalau kita baca secara keseluruhan, sesungguhnya tidak demikian. Paulus tidak sombong. Kalau kita mau jujur, secara manusia, Paulus pantas untuk sombong. Betul saudara? Kenapa? Karena dia punya segalanya dibanding dengan orang pada umumnya. Karena kalau orang bisa sombong, biasanya kalau dia sudah mengalami satu perubahan taraf hidup, betul nggak? Anda yang cantik, dipuji terus, sombong nggak bisa. Anda yang dulu miskin jadi kaya. Ya kan? Jadi pintar, jadi hebat semuanya. Waktu kita susah, ditanya gimana kabarnya. Ya bilang susah nggak apa-apa. Tapi lebih baik kita bilang puji Tuhan. Betul saudara? Kita bilang puji Tuhan apa? Kita bersyukur. Walaupun dalam kondisi yang sulit, itu tetap anugerah Tuhan. Jadi jangan pernah kita mengukur anugerah Tuhan itu berdasarkan keadaan kita. Oh kalau kita susah, anugerah Tuhan nggak ada. Kalau kita diberkati, inilah anugerah Allah. Ini konsep yang keliru tentang anugerah. Kasih karunia. Jadi kasih karunia itu tidak bisa ditentukan oleh keadaan kita, saudara. Bahkan ketika kita sudah diberkati oleh Tuhan, kita naik daun. Ya kan naik daun ya, itu istilah apa? Naik pangkat ya kan. Kondisi hidup kita berubah. Status ekonomi kita berubah. Semua berubah menjadi baik. Saudara hati-hati. Kadang-kadang dalam situasi seperti ini pun bisa melupakan anugerah Allah. Inilah yang saya pernah alami. Saya pribadi, dalam aspek saya saksi, saya pendeta. Ya mungkin jemaat punya aspek yang lain. Tahun 99, saya praktek 1 tahun di GKJ, ya Gereja Kristen Jakarta. Saya tamat dari selesai kuliah dari saat praktek setahun di sana. Dari tahun 99, 1 tahun sepraktek saya sudah merasakan. Wah ternyata Tuhan panggil saya untuk pelayanan pelepasan. Okultisme. Karena di waktu itu, saya hitung-hitung minimal 1 minggu bisa 3 kali. Bahkan lebih. Pelayanan pelepasan.
melayani okultisme. Kategorinya misalkan yang pertama, yaitu orang kesurupan. Ya, kesurupan. Yang kedua, rumahnya itu banyak setan. Banyak hantu yang mengganggu orang yang tinggal di dalam. Lalu yang ketiga, yaitu disantet. Nah, jadi pelayanan seperti itulah yang saya lakukan, yang Tuhan percayakan. Terus dari tahun ke tahun sampai saya selesai praktek, ketika wisuda, setelah wisuda, saya balik lagi ke gereja yang saya praktek itu melayani. Sampai 10 tahun, saya masih ingat sekali, sampai tahun 2009, tepat 10 tahun saya melayani. Benar-benar ya, kalau misalkan kita pakai survei elektabilitas, itu angka saya pasti melampaui Ganjar. Pasti melampaui Prabowo. Ya kan mereka cuma 24% atau belasan persen. Saya bisa, paling enggak saya hitung 25%. Bahkan mungkin bisa 30%. Kenapa? Karena saya merasa saya dipakai Tuhan dengan luar biasa. Bukannya gereja yang saya gembalakan di luar daripada gereja GKJ. Bahkan berapa banyak pabrik-pabrik besar yang banyak setannya, saya datang dan saya layani semuanya beres. Pabrik motor saya layanin, saya dikasih motor, saya kasih jemaat. Banyak pabrik-pabrik suruh saya melayani. Semuanya saya tidak pernah dipermalukan oleh Tuhan. Bukankah itu membuat elektabilitas saya naik, betul? Kenapa? Karena banyak gereja, bahkan bukan hanya gereja. Orang yang bukan percaya kepada Yesus pun, saya dipanggil untuk layanin mereka. Untuk pelayanan pelepasan. Saudara 10 tahun, saya layani seperti itu. Jujur ketika saya semakin nanjak, semakin dipakai Tuhan, wow, dalam hati saya saudara, sudah mulai merasa hebat saudara. Dan di tahun 2009 itu, saya masih ingat ada satu peristiwa. Selesai ibadah, saya selesai pelayanan, jam 1-an, saya lagi asik mau minum kopi saudara. Tiba-tiba ada satu orang telepon saya, dan tanya apakah ini pendeta Benyamin, saya bilang iya. Dia sebutin namanya, dia majelis. Katanya, Pak Pendeta boleh gak datang ke gereja saya? Karena ada satu jemaat saya, ya kan, katanya kesurupan. Yang masih ada di gereja, padahal sudah selesai ibadah. Lalu, saya bilang gereja mana, dia sebutin. Nah, kemudian dia bilang gini, tahu gak Pak Pendeta, kita sudah panggil 3 pendeta. Dia sebutin nama 3 pendeta itu. Ketika dia sebut 3 nama pendeta itu, ternyata di waktu itu 3 pendeta ini sangat terkenal itu pelayanan okultisme. Di Jakarta banyak pendeta, tapi yang melayani okultisme itu yang dikenal loh ya. Mungkin yang lain ada, cuma nggak terkenal aja gitu. Yang terkenal ini 3. Dan majelis ngomong gini, Pak Pendeta ini 3 pendeta disebut 1, 2, 3. Saya kenal 3 pendeta karena pendeta senior. Ya, pendeta yang dipakai Tuhan dengan luar biasa. Dan katanya mereka tidak sanggup. Dan akhirnya bukan setan yang keluar. Mereka yang keluar dan pulang. Saudara, ketika saya dapat kabar itu, saya bilang, oke, saya tanpa doa lagi, saya langsung. Kopi saya pun belum habis, saya langsung nancap. Kenapa? Wah, ini kesempatan. Saya akan naik daun lagi. Bukan lagi naik daun, naik awan. Keren istilah lebih keren. Lebih tinggi lagi. Di sepanjang jalan, waktu sedang menuju OTW ke ini, gereja itu, saya tidak ngomong dengan mulut saya, tidak keluar perkataan apapun. Hanya dalam hati. Yes, ini kesempatan, saya akan terkenal. Seandainya, ini hanya dalam hati loh. Seandainya saya bisa mengusir, saya bisa layani sampai beres. Maka saya akan lebih terkenal dari 3 pendeta itu. Betul saudara? Nah ini. Setelah saya sampai, saya disambut. Oh, ada waktu itu ternyata masih banyak yang belum pulang. Ada belasan yang belum pulang. Bahkan mungkin 20 lebih ada. Majelis, hamba Tuhan, pengurus yang lain. Belum pulang. Kasihan juga sama itu. Dan gak dibawa pulang. Tunggu sampai pendeta layanin selesai gitu loh. Waktu masuk ke ruangan, ada satu majelis ngeletuk ngomong gini. Pendeta Benyamin datang. Tahu gak? Langsung ya kesurupan itu seorang wanita. Langsung gini. Kamu belum apa-apa. Langsung dibilang, kamu belum apa-apa. Ketika dia bilang, kamu belum apa-apa, tiba-tiba
iman saya itu ciut. Dan ada rasa takut. Waduh, 10 tahun belum pernah ngalami kayak gitu. Tapi waktu itu tiba-tiba ada takut. Akhirnya saya cari akal gimana caranya. Yuk semua masuk. Main keroyokan saudara. Yuk kita masuk semua, masuk. Jangan saya sendiri, masuk. Yuk kita nyanyi. Ada kuasa. Lagi nyanyi, tahu gak wanita ngomong lagi, kamu gak ada apa-apa. Pergi, saya diusir loh. Yang 3 pendeta gak diusir, saya diusir. Waduh, saya sudah merasa gak ada kekuatan dan gak ada kuasa. Setelah itu mau gak mau, yuk kita doa tutup. Tetap wanita itu dalam kondisi seperti itu. Saya pulang saudara, pulang karena gak sanggup lagi. Mau nyanyi sampai berbusa-busa aja gak keluar-keluar. Hanya mau gak mau saya keluar. Waktu sampai keluar gereja, saya nangis loh. Saya nangis waktu pulang, saya naik motor sambil perjalanan pulang menuju ke pastori. Saya meneteskan air mata. Tiba-tiba ada satu kata muncul. Sombong. Sampai saya di pastori, saya berlutut, saya menangis. Waktu itu semua gak lihat. Saya menangis 1 jam lebih. Saya menangis, minta ampun sama Tuhan, saya berdoa. Minta belas kasihan Tuhan. Dan puji Tuhan, Tuhan sangat bermurah hati. Tiba-tiba ada kekuatan yang baru. Makanya ini pengalaman, enggak basic standar. Ini secara roh. Tiba-tiba saya ada keberanian lagi untuk layanin. Karena saya tahu ini belum selesai. Saya telepon balik ke majelis yang telepon saya itu. Gimana keadaan zamanmu itu? Oh udah bawa pulang, masih tetap gitu-gitu katanya. Oke, saya bilang begini. Setelah saya berdoa, saya mau kita lakukan satu hal. Besok Senin, ini yang minggu terjadi. Besok Senin, boleh nggak kamu kumpulin, ya koordinasi sama gembala hamba Tuhan, dan cari rekan-rekan yang siap untuk berdoa. Kita akan peperangan. Pengurus, mau pemuda, mau majelis, terserah. Pokoknya kamu yang koordinir. Nanti besok Senin jam 7 kita kumpul di gereja. Saya akan datang. Saudara akhirnya di deal, lalu udah diajak. Ada belasan, 15 atau 16 orang, ada belasan orang. Lalu kita bagi kelompok. Satu kelompok itu 2 atau 3 orang. Kita lakukan apa selama Selasa, ya ini kan Senin malam. Selasa, Rabu, Kamis, Jumat kita lakukan doa puasa. Lalu doa berantai. Nanti kita selesai 1 jam atau setengah jam. Walaupun kerja saya ajarin semua, itu cukup lama juga saya jelasin. Ya strategi kita gimana. Akhirnya deal kita lakukan. Sampai hari H, Sabtu kita datang. Dan enggak main keroyokan, kita hanya beberapa wakilin aja datang, kita layani. Saudara, ketika saya datang, saya berdoa kepada Tuhan. Tuhan, apa jadi sumber ini, masalah ini? Dan Tuhan gerakkan saya untuk panggil anaknya. Langsung saya panggil anaknya dan saya tanya-tanya, ternyata baru ketahuan masalahnya di mana. Masalahnya ternyata sang papanya atau suami dan istri ini yang kesurupan katanya itu, dia disantet oleh selingkuhannya. Selingkuhan dari suaminya. Karena suaminya ini pernah berjanji pada selingkuhannya, dia akan membagikan harta buat dia, ya sebagian, ternyata diingkar. Dia kecewa, lalu dia pakai dukun, santet yang dari Banten, untuk matikan istrinya, supaya dengan tujuan dapat harta. Saudara, baru saya tahu, setelah itu saya pasti merasa, ini di rumah pasti nggak beres. Kita doa, setelah itu kita coba bongkar-bongkar ya rumahnya, dapat 3 jimat. Dan jimat itu ternyata anaknya ngomong. Dia bilang, papa pernah bawa cewek datang ke rumah waktu mama tidak ada di rumah. Nah, itu loh. Jadi 3 jimat itu waktu saya buka, ada tulisan Arab. Itu dari Banten punya, saudara. Dan cirinya saya tahu, karena saya pelayanan banyak itu dari Banten, kemudian dari mana saya bisa tahu. Jadi saya udah pastikan begitu. Ngomong sama rekan, lalu kita doa. Jimat ini sudah kita bakar di rumah ini, ya kan? Lalu kita doa, nyanyi doa. Oh, dia berontak loh. Tapi saya percaya pasti akan lepas. Betul, saudara. Santetnya belum kelas yang paling tinggi loh, ada 3 tingkatan, dia tingkat 2 punya. Kalau tingkat 3 itu lebih berat. Kalau tingkat 1 lebih gampang. Ini yang tengah punya. Setelah kita layanin, itu saya hitung-hitung 1 jam lebih kita layanin.
Setelah itu saya bimbing firman, malah firman itu penting. Dia ke gereja, kenapa di gereja dia bisa kesurupan? Ternyata dia jemaat jadi jemaat abangan, nggak pernah baca Alkitab. Sudah dibaptis? Sudah. Tapi kenapa bisa kesurupan? Kenapa bisa disantet? Hatinya belum ada Yesus, itu aja. Kalau hatinya ada Yesus nggak mungkin. Nah, saudara, kalau kita bimbing semua selesai sudah, ya kan? Lalu kita coba cek terus, ya besoknya dan seterusnya ternyata tidak terjadi apa-apa. Waktu ibadah hari Minggu nggak ada apa-apa. 3 bulan kemudian apa yang terjadi? Suaminya tiba-tiba meninggal di Emporium, di perbatasan itu lampu merah itu. Kalau Anda ke Jakarta, ya dari arah bandara mau ke Pluit, Murakarang, kan ada perapatan kan? Sebelah kiri, belok kiri itu ke Murakarang. Belok kanan itu ke jembatan 2. Jembatan itu semua jembatan 2, jembatan 5, jembatan besi, jembatan karet, jembatan semua tuh. Ya. Ya, kalau sebelah sini muara angke, muara apa gitu loh, ya. Jadi suaminya pas waktu lampu merah, anaknya yang ada waktu itu. Tiba-tiba suami itu mati. Mendadak loh. Wah, anaknya teriak. Saudaraku kasih Tuhan, sampai ada yang bertanya waktu di rumah duka, Pak Pendeta, apakah itu pernah pengaruh ini itu? Kuasa gelap. Iya, bisa. Karena suaminya ini belum percaya Yesus. Cuma istrinya yang ke gereja. Dan puji Tuhan, istrinya sampai hari ini. Dia dipakai Tuhan luar biasa. Dia melayani satu gereja. Dan Tuhan berkati luar biasa. Dan yang lebih luar biasa dia nggak nikah lagi, saudara. Cewek lebih gampang nggak nikah ya daripada cowok ya. Kalau cowok mana tahan gitu kan. Gitu loh. Nah, saudaraku kasih Tuhan, disinilah saya melihat. Ketika kita sudah diberkati Tuhan, dalam proses Tuhan, anugerah itu harus selalu kita ingat. Jangan pernah kita lupakan. Kan ada lagunya kan, walaupun dalam konteks itu sengsara, Yesus sengsara. Jangan lupa Getsemani, jangan lupa sengsaranya. Maaf kalau saya boleh ubah, jangan lupa anugerahnya gitu loh. Jangan pernah lupa. Kalau hari ini Tuhan berkati lebih dari yang lain, bersyukurlah, itu tetap anugerah Tuhan. Jadi kesimpulannya saudara, by grace ini artinya apa? Kesimpulannya, by grace alone itu bukan masalah materi. Bukan masalah pencapaian. Dan bukan masalah aktivitas atau kesuksesan. Tetapi masalah hati kita. Bagaimana sikap hati kita terhadap semua yang telah Tuhan beri itu yang paling penting. Apakah itu mengubah kita menjadi serupa dengan Kristus atau mengubah kita menjadi serupa dengan dunia ini? Ini aja persoalan. Jadi semua materi, semua instrumen-instrumen dalam hidup kita ini yang Tuhan beri ini membuat kita semakin serupa dengan Kristus, semakin bertumbuh dalam karakter Kristus, atau serupa dengan dunia. Itu persoalan. Saya ambil contoh simpel untuk kita renungkan. Misalkan, bagaimanakah sikap hati kita di saat kita dikecewakan oleh seseorang? Ketika kita disakiti oleh seseorang, baik dalam bentuk verbal ataupun non-verbal, baik kata-kata ataupun sikap. Kalau kita mengerti kasih karunia Allah, kalau kita mengalami kasih karunia Allah, sekalipun berat, kita akan tetap bisa memaafkan, mengampuni, bahkan mengasihi dia. Tapi kalau kita nggak mengenal kasih karunia Allah di dalam Yesus Kristus dengan baik, kita akan berkata apa? Aku sekali-kali tidak akan pernah memaafkan dia. Apalagi mengampuni. No, kagak pernah. Sampai mati pun aku kagak ampuni dia. Waduh saudara, kadang-kadang ada orang kecil ngomong gini, saya bertanya-tanya, benar kita percaya Yesus gitu. Saya akan tidak akan terkecoh oleh lu mau ke gereja berapa kali satu minggu kayak gitu. Yang penting hati. Kalau masih nggak bisa ngampuni, beneran nggak dia kenal kasih karunia Allah. Nah, saudaraku, ini yang perlu kita renungkan. Lalu kita lihat yang lain. Bagaimanakah sikap hati kita di saat hidup kita semakin sukses, semakin diberkati Tuhan, keadaan kita semakin berubah dengan baik.
apakah itu membuat kita semakin rendah hati atau sombong? Kalau kita mengalami kasih karunia Allah dengan baik, kita tetap rendah hati. Walaupun kita boleh bangga. Bangga sama sombong beda tipis. Itu memang kembali ke masing-masing pribadi menilai. Saya tidak bisa menilai Anda sombong atau ini. Hanya Anda pribadi. Kemudian hal yang lain, bagaimana sikap hati kita di saat ada teman kita lebih berhasil dari kita. Lebih daripada kita lah. Dia lebih ganteng, lebih cantik, lebih semuanya gitu loh. Apakah itu membuat kita iri hati atau tetap ikut bersyukur dan bersuka cita? Kalau kita mengenal kasih karunia Allah dengan baik, kita akan tetap bersuka cita. Dengan bangga juga dengan teman kita yang lebih daripada kita. Kalau enggak, kita akan iri hati, bahkan akan menjatuhkan dia. Kemudian yang lain, bagaimana sikap hati kita di saat pandemi COVID ini telah menggerogoti, bahkan melumpuhkan ekonomi kita, bahkan kesehatan kita, bahkan menghilangkan anggota keluarga kita. Berapa banyak jemaat, teman saya saudara, anggota keluarganya yang masih muda meninggal karena COVID. Mereka adalah orang percaya. Disinilah akan menguji sejauh mana kita mengerti dan mengalami kasih karunia Allah. Kalau kita mengerti dan mengenal kasih karunia Allah dengan baik, sekalipun kita boleh kehilangan harta kita, sekalipun kita boleh kehilangan anggota keluarga kita, sekalipun kita harus boleh kehilangan kesehatan kita, namun hati kita tetap bersyukur. Seperti yang diungkapkan oleh Nabi Habakuk. Sekalipun semuanya boleh hilang, namun hatiku tetap bersorak-sorai. Karena Tuhan yang telah menyelamatkan aku. Sudah itu satu statement iman yang luar biasa. Inilah orang yang mengenal dan mengalami kasih karunia Allah dengan sungguh-sungguh. Kalau kita suka mengurutu, dikit-dikit mengurutu, sungguh-sungguh terus saudara. Saya pertanyakan, betul nggak kita percaya Yesus? Oke, kita berkata percaya Yesus. Benar nggak kita sudah mengenal baik kasih karunia Allah? Sebab nggak mungkin rumusnya itu jelas. Itu seperti rumus matematika, itu sudah tepat. 2 tambah 2 itu jelas 4, bukan 8. Kalau Anda ngotak 8, itu bebal. Betul saudara? Jelas sekali kalau orang betul-betul percaya Yesus sudah mengalami ya kan kasih karunia Allah. Oke lah ketika dia lupa seperti saya diingatkan kembali dan saya mau kembali dan bertobat dan minta belas kasihan. Dan sejak itulah 29 sampai sekarang saya udah gak pernah lagi. Dan saya berusaha gak mau expose apapun. Karena saya tahu motivasikan menteng. Bahkan ada pendeta yang pelayanan pelepasan sebelum dilayanin di foto dulu. Masuk buletin di zaman dulu. Sekarang langsung live, siaran langsung. Foto dulu, yuk post dulu sama yang kerasukan setan. Setelah sudah foto, baru dilayanin. Saudaraku kasih Tuhan, inilah yang bisa kita pelajari. Satu pertanyaan yang perlu kita renungkan hari ini adalah, sejauh mana kita sudah sungguh-sungguh mengalami, menyadari, dan mengenal kasih karunia Allah di dalam Yesus Kristus, dalam seluruh aspek kehidupan kita. Itulah akan menentukan kita. Kiranya firman Tuhan hari ini boleh memberkati kita, meneguhkan iman kita untuk tetap bertahan dalam iman kita. Untuk tetap bersyukur apapun keadaan kita. Baik keadaan kita baik sekarang ataupun tidak baik menurut kita. Tapi menurut Tuhan semuanya baik. Ketika kita sadar semuanya baik, kita tetap bersyukur. Walaupun saat ini sakitku belum sembuh, aku tetap bersyukur karena Tuhan tetap baik. Keselamatan yang telah diberikan tidak pernah sia-sia. Itu akan menguatkan kita. Ya sangat sekali kalau ada sesuatu hal yang sepele membuat kita meninggalkan Tuhan dan tidak bisa bersyukur. Ya biar firman Tuhan ini boleh mengingatkan kita. Mari kita berdoa. Kita nyanyikan satu lagu yuk, Besar Anugerahmu. Kita nyanyi sekali lagu ini. Pemusik ada? Ya. Sambil kita renungkan bagaimanakah hidup kita saat ini. Sejauh mana kita mengenal anugerah atau kasih karunia Allah dalam hidup kita. Kita ada sampai hari ini semua itu karena anugerah Tuhan. Apapun keadaan kita saat ini, baik atau tidak baik, sehat atau tidak sehat, anugerah Allah tetap berlaku dan nyata dalam hidup kita. Itulah membuat kita bisa bersyukur, karakter kita boleh semakin diubahkan. Besar anugerah
besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Dengan iman katakan sekali lagi, besar anugerah-Mu. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah. Semakin hari semakin bertambah, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu boleh mengingatkan kami kembali tentang kasih karunia-Mu. Mungkin selama ini kami sudah melupakan kasih karunia-Mu, atau mungkin kami belum mengalami kasih karunia-Mu. Hari ini hamba-Mu sudah membentangkan kebenaran-Mu ini. Dan hamba berdoa untuk setiap jemaat-Mu di tempat ini. Biarlah tak seorang pun yang luput dari pemahaman yang benar akan kasih karunia Allah dalam hidup mereka. Ketika kami mengenal dengan baik, ketika kami mengalami dengan baik akan kasih karunia-Mu dalam hidup kami yang ada di dalam Yesus Kristus itu, maka tidak ada satu kondisi apapun yang bisa melunturkan, apalagi mengkandaskan semangat kami untuk beribadah melayani, apalagi iman kami ya Tuhan. Bahkan tidak akan pernah kami bersungut-sungut. Kami tetap bersyukur walaupun dalam kondisi saat ini menurut kami kondisi yang tidak terlalu baik, namun kami tetap percaya kasih karunia-Mu tetap baik. Itulah membuat kami tetap bersyukur dan iman kami tetap kuat. Dan kami tetap percaya anugerah-Mu, kasih karunia-Mu selalu mendatangkan damai sejahtera, mendatangkan kebaikan dalam hidup kami. Tolonglah Roh Kudus supaya kami mengerti kebenaran-Mu hari ini dan kami sungguh-sungguh boleh mempraktekkan dalam hidup kami. Sehingga ketika kami sudah diberkati oleh Engkau, ketika kami dipakai oleh Engkau, kami tidak melupakan kasih karunia-Mu. Bahwa segala yang kami lakukan dan pencapaian kami itu karena anugerah-Mu. Karena kasih karunia-Mu, bukan karena kami ya Tuhan. Sehingga membuat kami rendah hati. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran-Mu ini. Terpujilah nama-Mu, demi nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Oke, saya kembali pada WL. Tiba saatnya kita mau memberikan yang terbaik bagi Tuhan sebagai ucapan syukur kita atas anugerah Tuhan yang sudah Tuhan limpahkan bagi kita. Persembahan dapat diberikan melalui transfer ke rekening yang tertera atau scan QR code, atau bagi jemaat yang hadir di tempat ini dapat memasukkan persembahan ke dalam amplop yang sudah tersedia dan dimasukkan ke dalam kotak yang telah disediakan. Mari kita mau kembali memuji nama Tuhan, karena hanya di dalam nama Tuhan ada pengharapan dan di dalam kuasa-Nya ada kemenangan. Firman terangi jalanku, perisai iman di setiap waktu, lindungiku dari segala, tak pernah ku ragu, karena Dia bersamaku, setia menjaga dengan kuasa mulia. Hanya di dalam nama-Nya Yesus, Dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama
Bapak Ibu saya undang untuk bangkit berdiri. Kita mau memuji nama Tuhan. Mari kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Kebenaran yang bebaskan selalu berikanku kekuatan hadapi segala tantangan. Tak pernah ku ragu karena Dia bersamaku, setia menjaga dengan kuasa mulia. Hanya di dalam nama-Nya Yesus Dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Dalam nama-Nya ada pengharapan, dalam nama-Nya kemenangan. Hanya di dalam nama-Nya Yesus Dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selamanya. Hanya di dalam nama-Nya Yesus Dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Karena hanya di dalam nama-Nya ada kemenangan. Ada di dalam kuasa-Nya ada pengharapan. Dalam nama-Nya ada pengharapan, dalam kuasa-Nya kemenangan. Mari berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk kasih-Mu yang begitu besar dalam kehidupan kami, Bapa. Terima kasih Bapa untuk berkat-Mu yang tak pernah berkesudahan tengah-tengah kehidupan kami, Bapa, yang selalu baru bagi kami setiap harinya, Bapa. Sehingga kami pada hari ini, Bapa, dapat memberikan persembahan kami, Bapa, mengembalikan sedikit daripada berkat-Mu, Bapa. Biarlah Bapa, Engkau yang memberikan berkat, kebijaksanaan dan hikmat bagi tangan-tangan yang akan mengelola persembahan kami ini, Bapa. Biarlah Bapa melalui persembahan kami ini dapat semakin memperluas pekerjaan-Mu, Bapa, di tempat ini. Bapa, terlebih dari itu ajari kami, Bapa, agar kami dapat memberikan hati kami, Bapa, hidup kami sebagai persembahan yang hidup, yang harum dan berkenan bagi Engkau, Bapa. Inilah doa kami, Bapa, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Bapak Ibu dipersilakan untuk duduk kembali.
Selamat siang jemaat sekalian yang terkasih di dalam Tuhan, Shalom. Puji syukur kepada Tuhan kalau pada saat ini kita boleh kembali beribadah di rumah Tuhan, khususnya bagi kita yang hadir di gereja on-site pada saat ini. Dan saya juga hendak mengucapkan Shalom bagi jemaat sekalian yang juga beribadah di rumah masing-masing. Kita sama-sama bersyukur Bapak Ibu Saudara sekalian kalau di hari reformasi gereja ini 31 Oktober kita boleh kembali mendengarkan firman Tuhan yang mengingatkan kita bahwa segala sesuatu hanya karena anugerahnya, sola gratia. Itulah prinsip di dalam teologi reformasi yang perlu terus mewarnai kehidupan kita mengikut Tuhan. Bersyukur untuk hambanya yang telah melayani, kiranya Tuhan terus memimpin pelayanan bersama keluarga. Dan Bapak Ibu Saudara sekalian, ada beberapa warta jemaat yang hendak saya sampaikan kepada kita semua. Bapak Ibu, kebaktian umum kita akan terus diadakan setiap minggu KU1 dan juga KU2 setengah 8 dan jam 10 pagi. Silakan Bapak Ibu yang mau datang langsung ke gereja, datang pada hari Minggu dengan mendaftar terlebih dahulu. Dan Bapak Ibu juga ada satu berkat rohani buat kita. Bagi Anda yang secara khusus datang ke gereja, seandainya Anda ada pergumulan tertentu dan rindu untuk didoakan, dikuatkan melalui doa, silakan Bapak Ibu setelah seusai kebaktian boleh datang ke beberapa rekan hamba Tuhan yang nanti akan standby di depan baby room. Kami akan berdoa bagi Anda. Silakan, jangan sungkan, kami akan menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk saling menguatkan. Dan Bapak Ibu Saudara sekalian juga terkait dengan kebaktian doa Selasa malam. Doa Selasa malam pada Selasa ini firman Tuhan akan disampaikan oleh penginjil Soma dengan tema memasuki bulan Thanksgiving di dalam bulan November, yaitu bersyukur ia menebus hidupku. Dan kita juga kembali bersyukur Bapak Ibu, minggu depan ada sarana anugerah yang boleh kembali kita nikmati. Kita boleh berbagian di dalam meja perjamuan Tuhan. Perjamuan kudus akan diadakan KU1 dan KU2. Bagi Anda yang berencana untuk datang langsung ke gereja, tidak perlu mendaftar secara online untuk mengambil hosti dan anggur. Tetapi bagi Anda yang masih mempertimbangkan untuk beribadah di rumah, silakan untuk mengisi Google Form yang akan dibagikan. Maksud saya yang telah dibagikan melalui via WA GKI Info. Isi itu nanti kami akan siapkan untuk Anda yang akan mengikuti perjamuan kudus dari rumah masing-masing. Waktu dan tempat pengambilan, mekanisme yang ada seperti biasa dapat Anda lihat di dalam layar Anda. Dan kemudian Bapak Ibu juga terkait dengan baptisan dewasa dan CD. Puji Tuhan untuk beberapa rekan jemaat yang telah dan sedang mengikuti kelas katekisasi yang sebentar lagi akan selesai. Pada minggu pertama di bulan Desember mereka akan menjalani atau mengikuti sakramen baptisan dan juga CD. Kita berdoa kiranya mereka boleh terus teguh dalam iman mereka. Dan bagi saudara-saudara yang akan dibaptis dewasa dan di CD, silakan mengambil formulir administrasi yang perlu Anda isi di tata usaha dan dikumpulkan paling lambat 3 minggu lagi, dikembalikan kepada tata usaha. Dan selanjutnya Bapak Ibu sekalian ada berita sukacita buat kita semua. Kita turut bersukacita dengan keluarga daripada Bapak John Stephen dan juga Ibu Cynthia Andri yang pada Jumat 29 Oktober yang lalu telah dikaruniai buah hati pertama mereka yang bernama Janice Alexandria Stefan. Kita doakan agar papa mama yang baru ini terus di dalam anugerah Tuhan, boleh mengalami sukacita Tuhan, kekuatan Tuhan, dan juga Janice Alexandria Stefan boleh bertumbuh menjadi anak kesayangan Tuhan dan bertumbuh di dalam kasih karunia Tuhan. Dan selanjutnya kita juga bersyukur Bapak Ibu ada berita pernikahan. Pada hari Sabtu 6 November 2021 jam 11 siang akan dilaksanakan pemberkatan nikah atas pasangan Saudara Ardi Pratama Putra dan juga Saudari Novi. Kita doakan agar pemberkatan nikah ini boleh berjalan dengan baik dan menjadi berkat secara khusus bagi mereka yang akan dipersatukan di dalam pernikahan kudus. Sekian warta jemaat buat kita semua Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya undang untuk kita semua boleh bangkit berdiri. Sesaat lagi kita akan melanjutkan ibadah kita bukan di gedung gereja, tetapi di luar gedung gereja, di dalam konteks kehidupan kita masing-masing. Oleh karena itu dengarkanlah ayat pengutusan. Di dalam 1 Korintus pasal 15 ayat ke-10 yang tertulis demikian. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku tidak sia-sia.
Sebaliknya aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Segala hormat pujian hanya bagi Tuhan. Bersama-sama kita angkat doksologi. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Segala hormat pujian hanya bagi sumber berkat. Puji Allah sumber berkat. Mari puji Dia. Puji Dia semua ciptaannya. Puji Dia para malaikat. Dan segala kemuliaan hanya bagi Allah Tritunggal. Bapa, Putra dan Roh Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita kembali melanjutkan kehidupan kita masing-masing. Firman Tuhan sudah ingatkan kita kembali, jangan lupakan akan anugerahnya, betapa ajaibnya kasih karunia-Nya. Jadi setiap kita boleh mengalaminya, terus menyadarinya dan hidup bertumbuh dalam kasih karunia-Nya. Demi kehidupan kita, nama Tuhan sungguh dipermuliakan, hidup kita menjadi pembawa berkat di tengah dunia, pembawa kasih karunia Tuhan juga bagi sesama kita. Lalu kita kembali ke dalam kehidupan kita, terimalah janji berkat untuk setiap kita masing-masing. Kiranya Tuhan yang kita kenal dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus langsung memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu, memberikan engkau damai sejahtera dan sepanjang kehidupanmu dalam hari-harimu dari hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk kembali saat teduh ibadah selesai. Selamat siang, Tuhan berkati kita semua.